Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pengolahan data, di mana yang akan kita pelajari ada modus dan median. Mari simak dengan baik. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul. Modus dapat ditentukan dengan menghitung data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Contoh, nilai ulangan matematika Dika adalah 50, 60, 80, 80, 70, 80, 60, 90, 90. Tentukan modus dari data di atas. Nah, untuk menentukan modus, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita kelompokkan terlebih dahulu data di atas ya, mulai dari yang terkecil. Jadi apabila kita urutkan, maka akan terbentuk kelompok seperti ini. Nah, kenapa harus diurutkan terlebih dahulu untuk pengolahan data? Supaya kita mempermudah ketika menyelesaikan dari apa yang diminta soal ya. Jadi setelah kita urutkan, maka di sini dapat dengan mudah ditentukan bahwa modus atau data yang sering muncul di sini adalah angka 80 ya. Karena di sini 50 ada 1, 60 ada 2, 70-nya 1, 80-nya 3 dan 90-nya ada 2. Jadi modus dari data di atas adalah 80. Seperti ini cara menentukan modus dengan mengurutkan terlebih dahulu, kemudian kita hitung frekuensi yang paling banyak. Berikutnya contoh soal nomor 2, tersaji data dalam sebuah tabel. Tabel olahraga yang digemari siswa kelas 5 ya. Di sini ada beberapa jenis olahraga dan banyak siswa yang menggemari. Nah, tentukan modus dari data di atas. Nah, untuk data yang tersaji dalam tabel dalam diagram itu lebih mudah menentukan modusnya. Tinggal dilihat frekuensi yang paling tinggi. Ada 4, 5, 10, 6, dan 3. Maka yang tertinggi adalah angka 10. Nah, untuk itu karena frekuensi terbanyak adalah 10, maka modus data di atas adalah sepak bola. Jadi cukup mudah untuk menentukan modus, tinggal kita cari frekuensi yang terbanyak. Seperti itu. Contoh soal nomor 3, tentukan modus dari data berikut ini. Pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Maka langkah yang pertama, karena berupa data memanjang seperti ini, maka kita kelompokkan dulu. Ya, di sini supaya lebih mudah untuk menghitungnya saja pengelompokan tersebut. Nah, di sini tampak bahwa pisang ada 2, jambu ada 2, melon 2, apel 2. Maka modusnya bagaimana? Kalau frekuensinya semua sama, yaitu 2. Nah, modus dari data di atas, karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Karena tidak ada yang paling banyak. Contoh berikutnya, nah di sini datanya berbeda ya. Nah, maka penyelesaiannya juga kita perlu mengurutkan atau mengelompokkan terlebih dahulu ya. Di sini pisang 2, jambu 3, melon 1, apel 3. Dari data ini, maka jambu dan apel sama-sama memiliki jumlah 3. Maka karena jambu dan apel mempunyai frekuensi terbanyak yaitu 3, maka modus data di atas adalah jambu dan apel. Nanti dari dua soal ini bisa dipahami perbedaannya ya. Untuk yang nomor 3 karena memiliki frekuensi yang sama, maka tidak memiliki modus. Sementara untuk yang nomor 4 itu yang memiliki frekuensi yang sama hanya 2 jenis buah. Jadi 2 jenis buah tersebut yang merupakan modusnya. Setelah anak-anak memahami tentang bagaimana cara menentukan modus, sekarang pembahasan berikutnya yaitu tentang median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi syaratnya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, baru kita cari nilai tengahnya. Ada 2 kemungkinan
Yang pertama adalah data berjumlah ganjil. Jika datanya ganjil, maka mediannya adalah satu angka yang ada di tengah-tengah. Yang kedua, apabila data berjumlah genap, maka mediannya adalah jumlah dua angka yang di tengah dibagi 2. Seperti apa maksudnya? Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Hasil panen ikan gurame di kolam Pak Radiman dalam kilogram adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa simak di sini datanya. Median data di atas adalah, nah jika kita hitung data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9, jadi merupakan data ganjil. Nanti pasti akan ketemu satu buah angka yang letaknya di tengah-tengah dan itulah mediannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu. Nah, urutannya dari yang terkecil. Ya, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 26. Nah, sebelum melangkah ke selanjutnya, maka perlu sekali dihitung ya, apakah data yang kalian tuliskan ini jumlahnya sudah sama dengan yang di soal, supaya tidak ada yang tersisa, belum tertulis gitu ya. Selanjutnya, setelah diurutkan dari yang terkecil, kalian bisa mencoret dari kanan dan kiri ya. Jadi seperti ini. Diurutkan ya, dicoret kanan kiri 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini akan ketemu satu buah angka, ini letaknya di paling tengah, yaitu angka 16. Nah, inilah yang disebut median dari data yang tersaji di soal ini. Median data di atas adalah 16, tinggal ada satu angka ya yang di tengah-tengah. Bagaimana apabila datanya genap? Ini soalnya hampir sama, hanya saja datanya berbeda ya. Median data di atas adalah, caranya sama, karena di sini datanya genap yaitu ada 10, maka nanti akan tersisa dua angka yang letaknya di tengah. Seperti apa penyelesaiannya? Nah, pertama adalah wajib diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Setelah diurutkan ketemu seperti ini ya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita coret kanan kiri seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, apabila kita coret, di sini kita coret, maka letak median itu di tempat yang kosong ini. Mediannya ada di tempat yang kosong. Maka bagaimana cara menentukannya? Ya, dua angka ini kita tambah ya, kemudian dibagi 2. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Mediannya 15 ditambah 16 dibagi 2. Hasilnya 31 dibagi 2 sama dengan 15,5. Ini adalah mediannya karena terletak di bagian yang kosong. Nah, seperti ini anak-anak cara menentukan median dari sekelompok data ya, sekumpulan data. Demikian tadi pembahasan tentang menentukan median dan juga modus. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Apabila nanti masih ada kesulitan, silahkan bisa tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Demikian pembelajaran hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.